Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 3 Juli 2021, Pesta Santo Thomas Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Parki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu Allah, adalah landasan dari iman Kristen yang sangat penting bagi keselamatan kita. Kalau Kristus bukan Allah, tidak mungkin ia mengadakan pendamaian bagi dosa di dunia ini. Kealahan Yesus nampak nyata pada karya dan mukjizatnya, serta kebangkitannya yang mengalahkan kematian. Saudara-saudari yang terkasih, ketika para murid bercerita bahwa mereka telah melihat Kristus sudah bangkit, Thomas tidak langsung mau percaya. Thomas, salah satu murid Yesus, ketika itu pun tak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal Thomas yang disebut Didimus bahkan pernah bersikap siap mati untuk Tuhan. Namun Thomas kecewa karena Tuhan Yesus telah mati, sehingga ia meninggalkan orang percaya lainnya dan menyendiri. Ia tidak bersama dengan murid-murid lainnya ketika Yesus menampakkan diri. Dia berujar, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tuhan tentu memahami apa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran Thomas. Karena itu, setelah 8 hari kemudian, ia datang lagi ke rumah itu. Untuk meyakinkan Thomas, saudara saya terkasih, berkatalah Tuhan, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah melihat bukti dengan mata kepala sendiri, barulah ia percaya kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menjawab permintaan Thomas sehingga Thomas menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas tidak begitu mudah percaya sebelum ia melihat bukti bekas paku pada kaki dan tangan Tuhan Yesus. Anugerah Allah sekali lagi dinyatakan kepada Thomas sehingga 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas dan ia menjadi percaya. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas yang disebut Didimus memang beruntung bisa bertemu Yesus yang bangkit secara langsung. Yohanes mencatat hanya sedikit orang saja yang beruntung bertemu Yesus yang bangkit, seperti Maria Magdalena, para murid kecuali Thomas,
Dan terakhir, dengan para murid di Danau Tiberias termasuk Thomas ada. Tetapi kata-kata dan pesan Tuhan Yesus sangat jelas bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang terkasih, bila pada saat ini kita telah diberi kesempatan dan menerima anugerah untuk percaya kepada Allah, maka tetaplah percaya, meski kadang kita tidak menyadari serta melihat perbuatan yang besar. Keraguan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan tidak mengubah apapun, tetapi kepercayaan kepada Allah mengubah segalanya. Tidak sedikit kita, saudara saya terkasih, umat Kristiani yang mengaku percaya kepada Yesus namun hanya percaya di mulut saja. Yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai percaya kepada Yesus. Terkadang kita juga masih meragukan janji-janji Yesus yang terdapat di dalam Injilnya. Kekhawatiran dan kecemasan, kebencian dan dendam, ketakutan serta amarah merupakan tanda-tanda orang yang tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali kita tidak mampu melihat peristiwa itu sebagai karya Allah. Allah hadir dalam peristiwa, dalam kejadian, dan dalam diri sesama, namun kita tidak mampu melihat Tuhan. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat aneka peristiwa dan juga bermacam ragam karya Allah melalui mata iman. Ketika kita masih boleh membuka mata dan bangun di pagi hari serta melihat terang cahaya matahari, itulah mukjizat penunjuk karya besar Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ajarilah aku untuk mampu melihat dan memahami karya-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Biarkan aku mengenal-Mu dalam seluruh ciptaan-Mu, dan jadikanlah diriku semakin percaya kepada Dia, Yesus Putra-Mu adalah Tuhan dan Penyelamatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.